Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Subhanallah imalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Tema kita hari ini sesuai dengan RPS adalah sesuai dengan SAP adalah isbat nikah ya. Isbat nikah adalah sebuah proses ya, dalam rangka untuk mendapatkan legalitas hukum ya bagi pasangan suami istri yang mungkin antai adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, kemudian hilangnya akte nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 74, adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Jadi isbat nikah itu ada faktor-faktor, salah satu di antara beberapa poin. Ada 5 poin tadi itu orang melaksanakan isbat nikah. Kemudian di makna isbat itu dari kata-kata asbata yusbitu isbatan, jadi pengukuhan ya, penguatan terhadap sebuah perkawinan. Nah, ada beberapa faktor isbat nikah itu, antara lain yang tadi dikatakan karena pernikahan nggak dicatat ya, atau orang melaksanakan nikah siri di mana untuk membuktikan keabsahan sebuah perkawinan adalah harus mempunyai buku nikah ya. Di dalam KAI disebutkan bahwa perkawinan pada pasal 7 di ayat 1 disebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh pegawai berjalan nikah ya. Jadi orang kalau mengatakan nikah ya, kalau bicara tentang aspek legal formal, maka salah satu pernikahan orang dikatakan nikah kalau memang dia punya buku nikah ya. Nah, ketika orang tidak mendapatkan buku nikah itu, agar orang punya mendapatkan legalitas secara hukum negara, maka salah satu adalah melalui namanya isbat nikah ya. Jadi kalau kembali pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya apa? Pernikahan siri itu secara hukum agama adalah sah ya, tapi tidak sah menurut hukum negara. Kenapa? Karena tidak punya dokumen-dokumen yang otentik, yaitu adalah buku nikah atau akte nikah. Makanya pada pasal 2 ayat 1 dikatakan setiap dia perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Ya, oleh karena itu maka pasal 2 ini harus mengandung dua unsur, ayat 1 dan ayat 2. Kalau hanya pasal 2 ayat 1 berarti hanya sah menurut agama tapi tidak sah menurut negara ya. Jadi supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah harus menggunakan dua unsur, antara ayat 1 dengan ayat 2 ya. Kenapa? Karena membutuhkan sebuah legalitas formal, karena bagaimanapun akte nikah adalah sangat penting. Banyak hal-hal yang terkait dengan administrasi kependudukan adalah juga menggunakan dokumen namanya buku nikah ya. Orang mau haji misalnya, daftar haji, ketika suami istri juga ditanya melampirkan tentang buku nikah ya. Orang mau mencari pinjaman uang ke perbankan misalnya juga harus menggunakan buku nikah ya. Jadi mau ngurus paspor juga harus buku nikah ya. Jadi buku nikah, akte nikah itu menjadi sangat penting ya, terkait dengan misalnya pengurusan dokumen tentang akte kelahiran anak. Itu salah satu diantaranya adalah syarat yang harus dipenuhi adalah buku nikah ya.
Nah, di dalam KMA keputusan Mahkamah Agung nomor 32 SK 2006 ada hal-hal yang terkait dengan persoalan isbat nikah, ya, di mana dalam KMA itu disebutkan bahwa pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan disebutkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan. Nah, jadi yang mengatur tentang pengesahan itu disebutkan juga dalam KMA keputusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2006 disebutkan isbat nikah adalah sebuah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam. Artinya apa? Artinya perkawinan itu memenuhi rukun-rukun nikah. Ada wali, calon mempelai laki, perempuan, ada sigot, ada 2 orang saksi, ya. Akan tetapi tidak dicatat di KUA atau PPN yang berwenang, ya. Isbat nikah di pengadilan agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah kecamatan. Dari kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akte nikah sebagai bukti otentik bahwa perkawinan telah dicatat. Untuk mulai selanjutnya buku kutipan nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus akte kelahiran anak pada kantor catatan sipil atau mengurus hal-hal yang lain. Jadi prosedur daripada pengajuan isbat nikah itu adalah ketika seseorang tidak mempunyai buku nikah, maka orang itu bisa menghadap kepada kepala KUA sebagai PPN, kemudian minta penjelasan, ya, bagaimana prosedur, ya, untuk mengurus namanya isbat nikah. Nanti oleh KUA diberi pengantar, ya, surat pengantar dari KUA bahwa suami istri atas nama A dan si B ini tidak mempunyai buku nikah, mungkin alasannya karena akte nikahnya hilang atau tidak ada dalam register di KUA. Kemudian mereka mendaftarkan ke pengadilan agama, ya, di domisili tempat dia bertempat tinggal. Nah, kemudian kalau memang betul-betul dia itu adalah nikah, maka harus menghadirkan beberapa orang saksi, jadi orang-orang yang menyaksikan ketika akan nikah, ya. Jadi semua dihadirkan karena nanti akan disumpah melalui sebuah proses sidang, ya, dipanggil semua bahwa betul terjadi pernikahan yang memenuhi syarat-syarat daripada syar'i, ya, keabsahan pernikahan menurut syar'i, dan nanti akan mendapatkan putusan dari melalui sebuah proses sidang, ya, mungkin sekali bisa 2 kali. Nah, baru nanti ada namanya putusan dari pengadilan agama di mana pasangan suami istri ini adalah sah secara hukum, maka diputuskan namanya isbat nikah, ya, pengesahan nikah. Karena isbat itu ada 2 hal, ada pengesahan nikah, ada isbat untuk cerai. Jadi kalau isbat nikah, maka pengesahan nikah itu di sana muncul sebuah putusan. Ada kalanya isbat nikah itu ada yang berbentuk amar putusan kepada yang bersangkutan untuk mencatatkan di KUA. Tapi kadang-kadang ada putusan isbat nikah yang di dalam putusan itu tidak ada klausul untuk memerintahkan kepada KUA untuk mencatat, ya. Jadi putusan itu sudah punya kekuatan hukum. Tetapi lebih enaknya kalau memang setelah putusan itu didaftarkan ke KUA, maka KUA akan melakukan pencatatan nikah sesuai dengan peristiwa terjadinya pernikahan, ya. Di dalam tanggal pengeluarannya, misalnya sekarang tanggal 25 Oktober, ya, mungkin nikahnya adalah misalnya tahun 90, ya. Jadi peristiwanya di dalam buku kutipan akte nikah itu peristiwa terjadinya nikah ditulis sesuai dengan peristiwa terjadinya pernikahan, cuman tanggal pengeluarannya adalah tanggal ketika dia mencatatkan di KUA, ya. Itu yang terkait dengan isbat nikah, yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan, mungkin yang terkait dengan pengurusan legalitas dari perkawinan. Ada yang namanya
isbat cerai ya. Misalnya pasangan suami istri kemudian mau cerai, dia tidak punya tidak punya buku nikah, buku nikah hilang atau apa ya. Nah kemudian maka yang bersangkutan bisa jadi isbat langsung cerai ya. Jadi setelah diisbatkan pengesahannya kemudian juga diputus masalah perceraiannya kalau memang itu adalah karena hal yang terkait dengan masalah perceraian. Ini yang terkait dengan isbat nikah ya. Nah, jadi isbat nikah alasan-alasan tadi itu ya karena ingin penyelesaian perceraian atau hilangnya akte karena sangat dibutuhkan, misalnya adanya perkawinan terjadi sebelum tahun 74 ya, atau juga hal-hal yang perkawinan yang tidak dilakukan oleh yang mereka tidak mempunyai halangan perkawinan atau pernikahan yang tidak dicatatkan, misalnya kawin siri dan segalanya, dalam rangka untuk memberikan hak perlindungan kepada perempuan ya, maka orang itu harus mempunyai akte sebagai bukti dokumen tentang legalitas perkawinan. Ibaratnya mobil ada BPKB-nya, orang nikah tidak ada BPKB berarti pernikahan yang ilegal ya. Hal-hal yang sangat dibutuhkan itu bukan hanya yang menyangkut persoalan kependudukan, tapi juga hal-hal yang lain itu sangat berhubungan dengan persoalan akte nikah ya. Nah kemudian di dalam ketentuan di dalam isbat itu di dalam KAI disebutkan di dalam pasal 7 ya, perkawinan pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh pegawai acara nikah. Jadi orang dikatakan nikah resmi artinya nikah sah secara negara kalau memang mempunyai akte nikah ya, akte nikah. Yang kedua, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan. Jadi isbat nikah bisa karena ingin mendapatkan akte nikah atau juga saya katakan tadi itu adalah isbat untuk cerai. Isbat yang poin yang ketiga, ayat yang ketiga, isbat nikah yang dapat diajukan kepada agama terbatas mengenai hal yang berkaitan dengan ya, satu, adanya perkawinan yang tidak dicatat dalam penyelesaian perceraian. Ya, jadi kalau cerai nggak punya buku nikah bisa akte melalui isbat cerai. Yang kedua, hilangnya akte nikah. Jadi, buku nikah hilang. Kalau buku nikah hilang misalnya di dalam register di KUA ya dicari nggak ada, karena mungkin misalnya ada banjir bandang ya atau mungkin keteledoran ya pegawai acara nikah, maka bisa melaksanakan karena untuk ketika orang nikah dan tercatat di KUA, maka kalau orang tidak punya buku nikah bisa mendapatkan duplikat nikah ya, ada duplikatnya kalau memang betul-betul tercatat di KUA, maka datang kepada kepala KUA minta surat keterangan dari lurah atau kepala desa bahwa untuk mendapatkan bahwa dia adalah penduduk ini ingin mendapatkan duplikat nikah ya. Adanya perkawinan, ada keraguan tentang sahnya perkawinan ya, salah satu syarat perkawinan. Yang keempat adalah adanya perkawinan yang tercatat sebelum tahun 74 ya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan isbat. Yang keempat adalah yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan. Ya, itu adalah beberapa hal kebutuhan daripada adanya isbat nikah. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya persoalan aspek legalitas tentang pernikahan ya, administrasi kependudukan, administrasi kenegaraan, maka di dalam fatwa MUI putusan daripada komisi fatwa. Jadi putusan komisi fatwa di putusan komisi B Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2006 tentang al-masail al-waqi al-muasirah, jadi masalah-masalah yang kontemporer ya, masalah-masalah hukumnya kontemporer. Itu di sana ada salah satu putusan tentang nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan itu ada ya, disebut juga nikah sirri ya. Dalam putusan itu dijelaskan nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih atau hukum Islam,
namun tanpa penyatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Putusan perkawinan seperti itu dipandang sebagai perkawinan yang memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif. Jadi ini adalah sangat merugikan baik pihak laki-laki atau juga pihak perempuan, ya. Dampak negatif terhadap istri dan anak-anaknya atau anak yang dilahirkan yang terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Ketika tidak punya dokumen, maka akan sulit bisa mau klaim misalnya tunjangan anak, tunjangan istri misalnya bagi PNS, ya, maka tidak mendapatkan. Itu termasuk juga hak waris kalau misalnya meninggal. Tuntutan pemenuhan hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi kain yang sah. Nah, di dalam putusan Komisi Istimewa Ulama itu disebutkan bahwa peserta Istimewa Ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif madharat satu dari'ah. Ya. Yang keputusan kedua, pernikahan di bawah tangan hukumnya sah. Jadi kadang dikatakan sah karena memang memenuhi syarat dan rukun dan syarat nikah. Karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram untuk dilakukan karena terdapat mudharat. Jadi haram pernikahannya sah tapi tidak mencatatkan termasuk hukum yang haram. Ya. Yang ketiga, pemerintah meminta fasilitasi memfasilitasi pelaksana pencatatan pernikahan bagi masyarakat yang tidak mampu baik secara finansial maupun secara administrasi prosedural. Ya. Adapun dasar hukum daripada fatwa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu minkum. Yang kedua adalah hadis la darar wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Kemudian hadis yang ketiga adalah alaikum bisami wa ta'ah wa in wali alaikum abdul habasyun. Yang keempat adalah a'linu an nikah. Perlu ada publikasi masalah perkawinan, ya. Ini adalah beberapa dasar hukum tentang adanya pernikahan di bawah tangan, ya. Di bawah tangan, ya. Kemudian yang terkait dengan isbat nikah, ya. Kadang-kadang pemerintah, ya, seperti di Jember beberapa bulan yang lalu ada namanya isbat massal, ya. Jadi pemerintah kadang mengadakan isbat secara massal. Jadi bukan 1-2 orang, bahkan kemarin lebih dari 1.000. Ya mungkin dari anggaran pemerintah atau melalui Prodio pembebasan dari pihak pengadilan. Kalau kemarin mungkin dibiayai oleh APBD, ya, bisa mengajukan isbat nikah. Itu pentingnya persoalan hal-hal yang terkait dengan administrasi kependudukan. Kadang-kadang pemerintah berkaitan dengan momen-momen tertentu seperti kemarin itu mendekati pilkada ada nikah massal, ya, jadi adalah isbat nikah massal, ya. Apakah tergantung ya kemauan dan kepedulian daripada pihak pemerintah daerah, ya, terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah aspek legalitas perkawinan, ya. Ada beberapa faktor kenapa orang itu tidak mencatatkan nikah secara resmi, ya mungkin karena persoalan biaya atau juga kadang-kadang orang memang tidak terlalu concern, tidak terlalu peduli terhadap aspek yang menyangkut legalitas perkawinan, ya. Padahal sebenarnya dalam aturan bahwa biaya pernikahan itu bisa biaya nikahnya bisa 0 rupiah ketika pernikahan dilaksanakan di KUA. Jadi kalau pernikahan dilaksanakan di luar KUA, maka pernikahan membayar kepada kas negara sebesar 600.000 rupiah, ya. Itu belum yang lain yang terkait dengan administrasi di desa dan segalanya, itu adalah di luar dari para kewajiban kepada negara. Jadi kalau nikah resmi dan manggil kepada PPN atau penghulu, maka biayanya adalah membayar 600.000 dan itu masuk kas kepada negara. Itu hal-hal yang terkait dengan isbat nikah baik yang secara individu atau secara massal. Jadi kalau isbat nikah melalui Prodio, ya, melalui misalnya Kesra atau pemerintah kabupaten, itu kadang-kadang dibiayai oleh negara atau dibiayai oleh BPD, ya, atau mungkin juga biaya Prodio dari pengadilan.
Kalau emang isbat nikah yang melalui individu, melalui perorangan, ya dia datang sendiri ke pengadilan agama dengan mendaftar. Ya tentunya membayar, ada biaya-biaya harus dipikul oleh yang bersangkutan. Ya sampai nanti menembus beberapa putusan isbat nikah. Nah, dari putusan isbat nikah itu, kalau ingin mendapatkan akte nikah, maka yang bersangkutan mencatatkan putusan itu ke kepala KUA. Makanya tadi saya katakan ada putusan yang ada perintah kepada KUA, pengadilan memerintahkan kepada KUA untuk mencatat, ada yang tidak. Ya, itu putusan daripada bentuk putusan pengadilan yang terkait dengan isbat nikah. Ya. Saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan penjelasan isbat nikah. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Dan ini sudah ada edaran UTS, nanti akan saya lakukan UTS di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.